Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahya wa amat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ba'ithul amwat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil arasat, amma ba'd. Bapak-bapak ahli jamaah muhibbin secangkir hikmah yang saya hormati rahimakumullah, para haji, para ustadz, para ajengan yang saya muliakan rahimakumullah ajma'in. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini Allah masih menghendaki kita semua untuk berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barokah ini, majelis zikir dan majelis ilmu. Karena itulah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan karunia-Nya kepada kita semua. Allah beri kita hidayah dan taufik bisa berjalan melangkahkan kaki bersama-sama berkumpul untuk lebih memperbaiki iman kita agar semakin baik dan semakin kuat, lebih mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang terbaik di akhir zaman ini, umat yang selalu mencintai Rasulnya, yang selalu menjunjung panji-panji Islam sehingga Islam menjadi lebih ya'lu wa la yu'la alaih, selalu meninggikan kalimah thayyibah yang dibawa Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tukang ngopi ya, karena memang kita hendak melaksanakan ibadah membutuhkan tenaga, membutuhkan refresh ya dari pikiran kita biar tidak jenuh, maka ini adalah salah satu wasilah ya. Jadi mudah-mudahan kopinya menjadi kopi yang berkah. Amin. Karena menemani kita lagi ngaji ya, Allahumma amin. Yang menemani itu kopinya apa kita yang menemani kopi, Pak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna pada malam hari ini yaitu yang ke 61, yaitu Al-Muhyi, dan 62 Al-Mumit. Borongan aja biar cepat selesai, bukan biar cepat selesai karena pasangan. Al-Muhyi artinya secara bahasa adalah zat yang maha menghidupkan. Berarti lawannya adalah, bukan lawan, maksudnya pasangannya adalah Al-Mumit, zat yang maha mematikan. Kalau Al-Muhyi dari kata ahya yuhyi fahuwa muhyi, maka muhyi maknanya zat yang menghidupkan, amata yumitu fahuwa mumit ya. Maka Al-Mumit artinya zat yang maha mematikan. Ya, udah paham nih Pak ya? Gampang, udah selesai ngajinya berarti. Udah paham. Paham sekali masih kurang, maka kita perlu burhan, perlu syarah agar kita bisa lebih jelas. Dan agar lebih bermanfaat, maka perlu diterangkan tentang bagaimana cara kita menerapkan Al-Muhyi dan Al-Mumit dalam kehidupan kita, agar faidah man ahsaha dakhalal jannah, man hafidhaha dakhalal jannah,
barang siapa yang menjaga, barang siapa yang memahami dan menerapkan Asmaul Husna, dakhalal jannah, masuk surga. Maka kita perlu memahami. Hadirin rahimakumullah, al-hadi wasittun wasani wasittun min asma'illahil husna al-muhyi wal mumit. Yang ke-61 dan 62 adalah dari Asmaul Husna al-muhyi dan al-mumit. Apa itu al-muhyi? Al-muhyi huwa khaliqul hayah. Al-muhyi artinya zat yang menciptakan kehidupan. Al-muhyi zat yang menciptakan kehidupan. Al-mumit huwa khaliqul maut. Berarti al-mumit adalah zat yang menciptakan kematian. Jadi hidup itu makhluk, kematian juga makhluk. Jadi sebuah keadaan itu ciptaan Allah. Kita dibikin senang, maka rasa senang adalah makhluk. Kita dibikin sedih, maka kesedihan itu pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi rasa tenang, gembira, dan happy itu juga makhluk Allah. Rasa sedih, duka, nestapa juga merupakan makhluk Allah. Karena mereka semua itu makhluk Allah, maka seyogyanya kita tidak berlarut dalam hal itu. Jangan lupa, itu semua adalah ciptaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk menguji. Mana menguji kalian semua, menguji manusia, termasuk menguji saya juga, mana yang lebih baik amalnya, ya, amal zahirnya, amal batinnya. Jadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan kehidupan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang mampu menciptakan kematian, maka Asmaul Husna ini sangat sering kita baca agar kita benar-benar menyadari tentang kehidupan dan kematian. Biasa kita membaca apa ya habis sholat? Apa itu istighfar ya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayy mah hidup. Keduanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuman bapak-bapak itu hanya baca, Pak. Ora arti ini. Jadi nggak khusyuk bacanya, nggak sampai ke dalam hati. La ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah wahdahu yang maha esa, maha tunggal. La syarikalah, yang tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Allah yang mempunyai kerajaan. Allah itu raja, al-malik. Walahul hamdu, dan hanya Allah yang mempunyai pujian. Yang berhak disanjung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, Allah yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Kalau kita pahami, kita resapi maknanya, kita baca dengan lisan kita, kita pahami dengan akal, kita rasakan dengan hati, insya Allah zikir ini akan sangat bermanfaat. Ya, nah, termasuk orang yang membaca Asmaul Husna, ya muhayyi wahidat, yang menghidupkan. Nah, ini adalah makna dari al-muhyi dan al-mumit. Hadirin rahimakumullah, terkadang malah kayaknya sering, enggak cuma kadang. Terkadang kita kaum muslimin sudah benar akidahnya, sudah benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatnya udah benar. Tapi mungkin karena dorongan hawa nafsu atau mengikuti orang-orang lain yang bukan Islam, kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Artinya itu adalah bukan ucapan kita, ya, bukan ucapan kita. Maka diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita semua dalam Al-Quranul Karim, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu quzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memperingatkan ya agar kita jadi muslim yang benar-benar muslim zahir batinnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru. Kalian semua janganlah seperti orang-orang kafir. Tuh, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim, benar syahadat kita sempurnakan, jangan ikut-ikutan kayak orang-orang kafir. Nah, kita cek lah ya, biar kita tahu. Gitu nggak kita ya? Wa qalu, orang-orang kafir, ini khususnya di zaman Nabi dulu, mereka mengatakan di ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, ketika mereka melakukan perjalanan safar, ya, pergi berdagang atau pergi bekerja kemana, ya, merantau di kampung ke Bekasi, ke Jakarta, berarti perjalanan ya. Nah, awkanu huzzah, atau yang pergi berperang, ikut baginda Nabi berperang, mengikuti Nabi berperang. Kata mereka, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Andai saja mereka semua bersama kami, gak usah kemana-mana, gak usah perang, gak usah jihad, gak usah nyebarin ilmu, ya, gak usah ngaji di rumah wae. Ini gara-gara ngaji ketabrak jadi orangnya. Siapa yang ngomong itu? Orang-orang kafir. Jangan ikutan, nggak boleh. Kata sejarahnya atau menceritakan Allah kepada mereka tentang orang-orang yang kafir, laukanu indana, andaikan mereka saudara-saudara kami bersama kami, mamatu, mereka tidak akan mati, wama utilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Nah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ini menjadi kegelisahan, kesengsaraan di hati mereka, orang-orang yang ngomong seperti ini. Jadi sepertinya kayak apa ya, kesian banget gara-gara mereka itu perang jadi mati. Nah, wallahu yuhyi wa yumiit, tetapi Allah Subhanahu wa taala yuhyi, yang menghidupkan, wa yumiit, dan yang mematikan. Koreksi ya sekarang Pak ya. Kita coba belajar membenahi diri. Ada saudara, bapak mungkin lagi di sini, lagi pengen nengok bapak-bapak di sini, tiba-tiba sakit, masuk angin katanya. Lah kok diem aja nih, mulai pingsan, bahaya nih, cepat-cepat dibawa. Tadi dulu sebentar, dari ambulan, dari ini baru dapat. Kelamaan ini, jangan-jangan ntar mati. Telat. Bener, di perjalanan belum sampai ke klinik, belum sampai ke rumah sakit, mengembuskan nafas terakhir. Apa kata orang-orang kafir dulu? Kata orang kafir, kalau mereka dapat penanganan medis tidak akan mati. Kalau tidak telat mengantar pasien ke rumah sakit, tidak telat mengoperasi atau diobati, tidak akan mati. Koreksi Pak sekarang, gitu nggak kira-kira kita? Agak dikit-dikit mirip nggak? Terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini gara-gara bapak nih malpraktek, apalagi di kendaraannya bokeh yang cepet, jangan yang lambat banget kayak onta, marah-marah. Jadi dia menganggap keterlambatan adalah mencabut nyawa manusia. Lagi, ini kalau kemarin ibu nggak makan pantangan, nggak makan almarhumah, ini gara-gara makan jengkol, pete, campur,
jadi mati, nggak kuat asam urat sampai ke lambung, sampai ke jantung jadi mati. Emang jengkol sama petai yang bikin mati, Mak? Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup oleh Allah, wallahu yuhyi wa yumiit. Maka kita harus menghindari itu, kata-kata itu. Ini sudah takdir Allah. Kita sudah berusaha untuk koreksi ke depan lagi, penanganan lebih baik. Kalau sudah terjadi, jangan seperti itu. Karena yang mencabut nyawa itu bukan peperangan, bukan perjalanan, bukan kecelakaan, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu kapan seseorang mati, bagaimana caranya, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ngaji kita perbaiki, Pak, ya. Ingat, mutlak menghidupkan, mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang protes, Ustadz, yang nyabut bukannya malaikat Israel. Iya, malaikat Israel itu bisa kuat mencabut atas izin Allah, atas perintah Allah. Dan Allah tidak pernah membutuhkan malaikat mencabut nyawa, bisa langsung dicabut Allah. Tetapi Allah membuat perantara. Ya, Allah menjadikan ini semua adalah sesuatu yang saling melengkapi. Artinya begini, secara syariah, secara lantaran, maka zahirnya memang malaikat Israel yang mencabut nyawa, tetapi hakikatnya yang mencabut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sama, dalam Al-Quran ada, dan bacanya pun berbeda. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencabut hamba-hamba Allah, mencabut nyawa mereka. Di antaranya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mematikan diri, ya, ketika diri tersebut mati. Berarti yang mematikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain Allah menyampaikan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, yatawaffakum malakul maut. Malaikat mautlah yang mematikan, ya, yang mematikan kalian semua, alladzi wukkila bikum, yang tugas itu diwakilkan oleh malaikat, diterima sebagai wakil oleh malaikat maut. Tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keindahan Al-Quran, tidak hanya menyebutkan satu. Karena kita beragama bukan hanya membahas keimanan, bukan hanya iman, tapi juga Islam. Kita membahas syariat. Yang menyebabkan seseorang makhluk bisa masuk surga siapa? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seseorang mendapatkan rahmat Allah sehingga seseorang bisa beramal ibadah, bisa masuk ke dalam surga. Hakikatnya Allah juga. Begitu, Pak, ya. Inilah tentang pentingnya kita memahami tentang syariat dan hakikat. Jangan sampai keliru. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan? Caranya dengan cara menghembuskan ruh, yang meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Ya, Bapak-bapak masih ingat hadis tentang penciptaan makhluk, ya, Pak, ya? Penciptaan kita itu diciptakan ketika air mani bertemu di tempatnya, ya. Maka kemudian bercampur, maka selama 40 hari itu menjadi nutfah, menjadi air mani yang sudah bercampur, ya. Paham? Selama berapa hari? 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya, mulai dengan nutrisi yang ditakdirkan oleh Allah, kemudian akhirnya menjadi segumpal darah, ya. Kemudian 40 hari lagi, berarti berapa bulan? 40, berapa semuanya? 120 hari. Berapa bulan berarti? 4 bulan. 4 bulan di waktu seorang yang tadinya bukan orang, Allah ciptakan pada genap 4 bulan ini atau 120 hari, Allah ciptakan sudah punya bentuk, Pak.
Silakan dilihat di USG. Maka di saat bayi tersebut ini belum hidup, belum hidup. Pada 4 bulan ini Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 perkara. Kita masih ingat Pak ya? Yang pertama, ini kerjaannya, amalnya, ini banyak yang baik atau yang buruk. Kan begitu, amalnya dicatat. Jadi malaikat tadi disuruh oleh Allah, kamu catat amalnya nih. Malaikat sudah tahu karena dikasih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa? Rizkinya. Catat rezekinya nih berapa, banyak apa, sedikit. Udah ada tulisannya semua. Yang ketiga, umurnya panjang atau pendek. Dan yang terakhir, asyaqiyun aw sa'id. Ini orang yang bakalan celaka atau bahagia, masuk surga apa, neraka. Baru dicatat. Setelah dicatat selesai, baru ditiupkan roh. Tuh, makanya kita sering mengadakan acara apa? 4 bulanan. Itu dalilnya. Kita kepengen agar yang ada di kandungan istri mendapatkan takdir yang baik, mendapatkan catatan yang baik, pembukuan yang baik pada awalnya nanti. Bakal calon orang yang amalnya selalu baik, rezekinya halal barokah, cukup, umurnya panjang, masuk surga. Kan begitu semua mintanya Pak ya. Emang ada minta moga-moga umurnya pendek, kan nggak mungkin. Ya, nah, jadi kita doa. Kemudian tumbuh besar jadi janin Pak ya. Nah, begitu lahir kita nggak tahu catatannya kayak apa. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang belum keluar sudah meninggal, ada yang udah 100 tahun nggak meninggal. Ya. Nah, nanti kalau pengen tahu catatan aslinya dulu, diarsip, nanti tanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bapak-bapak sudah di akhirat. Tanya Pak ya. Karena apa? Karena arsip ini pun yang ditulis malaikat tadi, ini sifatnya bisa berubah. Bukan dirubah, tapi bisa berubah dengan apa? Dengan doa kita. Itu kenapa kita, jadi kalau umpamanya ini 4 bulannya telat, Pak Ustadz, paling bisanya nanti 5 bulan baru ngadain. Oh nggak bisa, udah dicatat, udah telat kita. Kadang begitu nggak Pak, pikiran kita Pak? Udah lewat 4 bulan Pak, udah nggak bisa. Bisa, kita doa panggil orang-orang saleh, panggil jamaah secangkir hikmah yang doyan dan doa dan ibadah maksudnya Pak, yang ikhlas. Insya Allah dengan ketekunan doa orang tua, para ulama, ya kita minta doa Pak Yai dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merubah takdir jadi lebih baik. Kalau gitu kekuatan doa mampu merubah takdir. Takdir yang mana? Takdir yang kayak tadi, yang ditulis oleh malaikat ya. Nah, malaikat yang meniup atau yang menyampaikan ruh ke dalam jasad janin namanya malakul hayah, malaikat kehidupan. Sebagaimana malaikat yang mencabut ruh namanya malaikat maut, malaikat kematian. Jadi ada pasangannya Pak ya. Nah, ada malaikat yang menghembuskan nafas, meniupkan ruh ke dalam jasad janin 4 bulan. Kemudian ada malaikat yang nanti tugasnya mencabut. Itulah al-muhyi dan al-mumit. Hadirin rahimakumullah, terakhir sebagai peringatan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai amal, mempunyai pekerjaan yang sangat sempurna untuk kita semua, dan kita tidak semestinya menganggap sesuatu yang jelek di mata kita itu jelek benar-benar, belum tentu, karena Allah lah yang maha tahu. Nah, di antara ini masih tentang tulisan takdir ya. Nah, di mana ditulisnya Pak Ustaz? Mungkin ada yang nanya ya. Di sini dalam keterangan itu di antara dua alis mata. Tulisannya di situ 4 perkara tadi. Nah, di antara manusia itu ada yang Allah ciptakan lil maksiyah wan nar. Ini ditakdirkan bakal melakukan banyak maksiat dan masuk neraka.
Allah ciptakan itu. Jadi udah disiapkan amalnya, amal maksiat. Jadi amal bapak-bapak ini Pak, ngopi, sholat, tadarrus dan semuanya, ini sudah disetel, sudah disiapkan. Ini amal seperti ini begini, akibatnya begini, sudah. Maka di antara manusia itu ada yang Allah ciptakan untuk hanya berbuat maksiat dan hanya untuk masuk neraka. Siapa itu contohnya? Ada Fir'aun. Fir'aun orang yang zalim ditambah ngaku sebagai Tuhan. Betul? Maksiat bukan? Matinya gimana? Mati parah. Masuk mana? Masuk neraka. Jadi ditakdirkan amal maksiat masuk neraka. Yang kedua, ada di antara manusia yang diciptakan hanya untuk taat dan masuk surga. Kita termasuk gak kira-kira Pak? Wajah-wajah nggak memungkinkan. Para nabi, para utusan Allah dari kecil udah taat sama Allah, tak pernah dosa. Maksud mereka diciptakan untuk taat kepada Allah dan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ada yang Allah ciptakan untuk taat, diciptakan taat, pada akhirnya dia masuk neraka. Ada nggak? Ada di antara kisah Nabi dulu itu ada seorang ahli ibadah namanya Barseso, kayak orang Jawa namanya. Barseso ini atau Barsesa adalah orang yang ahli ibadah Pak, ya ahli ibadah, nggak pernah maksiat satu kali pun belum pernah Pak. Masya Allah, hebat sekali, udah kayak Nabi ya. Tapi di akhir ceritanya dia melakukan zina. Pada akhirnya dia menjadi ahli neraka. Belum sempat taubat udah cabut nyawanya, malah menyembah syaitan. Na'udzubillah min, karena Allah membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan kita tetapkan amal kita baik dan masuk surga. Allahumma amin. Lawannya ada juga di antara hamba Allah yang Allah ciptakan untuk maksiat tadinya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga nantinya. Siapa contohnya? Ini orang dibikin maksiat kok bisa masuk surga. Contohnya adalah para ahli sihirnya Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun tanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalah nggak mereka? Kalah. Setelah kalah mengakui kebenaran, masuk Islam. Tadinya menyembah siapa? Fir'aun. Setelah mengetahui kemuliaan Nabi Musa alaihissalam, kebenaran yang dibawa, akhirnya beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua dibunuh dan semua mereka ahlul jannah, masuk ke dalam surga. Paham Pak kira-kira? Itu. Nah, maka kita mohon, selalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, jangan bolak-balik. Mohon tetap menjadi ahli iman, ahli Islam, ahli taat. Allahumma amin. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Maka kita perlu hati kita selalu hidup dan kuat dalam menghadapi segala ujian. Maka inilah saja yang bisa disampaikan tentang Al-Muhyi Al-Mumit. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan tentang bagaimana kita menerapkan Al-Muhyi dan Al-Mumit dalam kehidupan kita, InsyaAllah. Kalau diterangkan lama Pak, masih ada beberapa materi yang belum disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.